Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Berkatku Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia ya. Dalam video kali ini saya akan mencoba mereview proses pemasangan patok untuk trase jalan tol Jogja Kulon Progo yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu untuk Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Saya akan memberikan gambaran trase jalan tol Jogja Kulon Progo berdasarkan patok-patok yang terpasang ya. Tetapi mohon dipahami ya teman-teman ya, bahwa ini hanya sekedar gambaran posisi trase jalan tol Jogja Kulon Progo dari STA awal sampai dengan Kali Progo. Seperti apa teman-teman? Yuk ikuti videonya berikut ini. Trase jalan tol Jogja Kulon Progo dimulai dan menyambung dengan Junction Sleman di Dusun Rajeklor, Tirtowadi, Melati, Sleman. Kemudian dari situ trase jalan tol masuk ke ring road di sekitar selatan Gudang Indomaret atau dekat Rumah Sakit Queen Latifah, terus ke selatan sampai perempatan Demak Ijo, dan di selatan Demak Ijo trase jalan tol berbelok ke arah barat di utara rel kereta api yaitu di Mejing Lor. Kemudian terdapat simpang susun Gamping di Nyamplung Lor. Trase terus berada di utara rel kereta api sampai dengan Kali Progo. Untuk detailnya sebagai berikut teman-teman. Di Rajeklor, Tirtowadi, Melati, Sleman, trase jalan tol dimulai dari titik ini ya teman-teman ya. Ini adalah patok kuning as sebagai STA awal. Kalau di sini tertulis STA 57+837 karena diukur dari Colomadu Kartosuro. Di Rajeklor terdapat makam dan masjid yang terkena trase jalan tol Jogja Kulon Progo. Trase jalan tol masuk ke ring road barat di selatan Gudang Indomaret atau di depan Rumah Sakit Queen Latifah. Untuk lebar trase jalan tol di ring road ini hanya sekitar 30 meter, sehingga hanya beberapa meter di pinggir ring road yang terkena trase jalan tol Jogja Kulon Progo. Besok ini jalan tol dibuat melayang atau elevated. Kemudian di selatan perempatan Demak Ijo, trase jalan tol Jogja Kulon Progo keluar dari ring road barat. Ini kita lihat patok as berada di sebelah barat jalan ring road. Trase jalan tol keluar dari ring road dan berbelok ke arah barat di Keradenan, menyeberang Kali Medok menuju ke Mejing Lor di utara stasiun Patuan, terus ke barat sampai ke Jalan Bibis. Di sini kita lihat ada beberapa kuliner yang terkena trase jalan tol Jogja Kulon Progo. Kemudian sampai di Nyamplung Lor. Di sini merupakan lokasi simpang susun Gamping yang berada di persawahan, sedangkan exit tol nanti ke arah jalan nasional menyeberang rel kereta api menuju ke arah selatan sampai ke Pasean Bali Catur. Di Nyamplung Lor kita lihat ada makam yang terkena trase jalan tol Jogja Kulon Progo.
Kemudian di Samben Argomulyo Sedayu kita lihat trase jalan tol mengenai makam di Samben dan juga Pamsimas. Masih di Argomulyo diserontakan trase jalan tol mengenai Tugu Tetenger Gugurnya Pejuang, Masjid Kebon Dalem, kemudian di Jalan Pedes Nggodean Argomulyo trase jalan tol mengenai makam, juga di Panggang Argomulyo terdapat 2 makam yang terkena. Sedangkan ke barat lagi kita dapatkan di Kemusuk Kidul terdapat perumahan Taman Ayom Sedayu yang terkena trase jalan tol. Kemudian juga di Tegalrejo Panggang terdapat Masjid Al-Amin yang terkena. Patok jalan tol terus sejajar di utara rel kereta api sampai di Jalan Kelangon Tempel. Masuk ke Dusun Gamplung 5 terdapat makam dan juga Mushola Munawarah yang terdampak jalan tol Jogja Kulon Progo. Trase ke barat lagi terdapat TK Abang Gamplong, Pamsimas Gamplong, dan SD Muhammadiyah Gamplong yang terdampak jalan tol Jogja Kulon Progo. Untuk Pamsimas tepat berada di as trase jalan tol Jogja Kulon Progo, sedangkan SD Muhammadiyah terkena hanya di pojoknya saja. Terus ke barat lagi, akhirnya trase jalan tol Jogja Kulon Progo masuk ke Kali Progo yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulon Progo. Setelah pemasangan patok, proses selanjutnya apa ya? Ini yang menjadi pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi setelah pemasangan patok nanti akan dilaksanakan proses atau tahapan inventarisasi dan identifikasi oleh Satgas A yang akan melaksanakan pengukuran bidang tanah, kemudian juga Satgas B yang akan melakukan pendataan tentang status tanah, tanaman, bangunan, dan lain-lain yang terkena trase jalan tol Jogja Kulon Progo, sehingga nanti akan menghasilkan output peta bidang dan daftar nominatif yang akan diumumkan di kelurahan, kecamatan, atau tempat lain. Demikian teman-teman review proses pemasangan patok untuk trase jalan tol Jogja Kulon Progo di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Semoga gambaran trase ini semakin memperjelas bagi teman-teman, dan jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.